Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya menyapa lagi saudara dimanapun Anda berada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera Tuhan terus melimpahi atas kehidupan kita semuanya. Amin. Mari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita membawa pujian kita yang terbaik, penyembahan kita yang terbaik hanya kepada Tuhan. Sebab Dia pribadi yang layak untuk disembah dan diagungkan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat waktu ini Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang melimpah buat kehidupan kami. Kami bersyukur buat kemurahan Tuhan yang ajaib. Bersama-sama kami umat-Mu, kami datang kepadamu, membawa pujian kami. Kami membawa penyembahan kami yang terbaik hanya kepada Tuhan saja. Haleluya. Glory bagimu. Terima kasih Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Katakan sekali lagi. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Sembah Kau, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Terima kasih Engkau Tuhan Allah kami yang setia. Dan kami berkata di hadapan-Mu, tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan. Katakan sekali lagi pujian ini. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Kau, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Kami sembah Kau, ku sembah Engkau,
Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hati. Mari dengan segenap hatimu katakan, ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Oh, hanya kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku. Ku sembah, ku hampiri kau Tuhan, dan biarlah ku berkata, tiada yang lain selain kau Tuhan. Oh, glory bagimu, glory bagimu. Haleluya, haleluya. Glory bagimu, menyembahmu Tuhan, menyembahmu, menyembahmu. Iwidianamo, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat Allah yang perkasa. Terima kasih buat Allah yang hidup. Ku menyembah, ku menyembahmu, meninggikanmu. Glory bagimu Tuhan, menyembahmu, menyembahmu. Haleluya. Oh, oh. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau ku sembah, Engkau ku tinggikan. Haleluya. Terima kasih. Iya nama Kau ku sembah, Kau ku tinggikan namamu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, 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 oh. Ku menyembah, ku menyembah, ku menyembah. Ipapa kaira pasiki rana mata karana, siapa takarana mata kara papa papa kan, sikibiti ya namo. Glory bagimu,
Oh, Engkau Tuhan yang setia buat hidup kami. Dan kami berkata, tidak sedetik pun Tuhan meninggalkan buat hidup kami. Kami berkata, Engkaulah sumber kekuatan kami. Kepadamulah kami berharap. Setiap apa yang kami butuhkan, Tuhan memberikan jawaban yang pasti. Shiki papa. Siapa takarana mata karabu, shipi papa. Shikira takarana papa. Sikira takarana malam siki taka papa. Irana mata karaba sikibiri anamo. Sikibiri anamo. Kibiri anasyo. Glory bagimu. Sembahmu Tuhan, sembahmu, Kau yang layak disembah, layak dimuliakan. Tuhan yang perkasa, Tuhan yang dahsyat. Oh, glory. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Sekali katakan pujian ini. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Oh, Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus Kau segalanya, Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Katakan dengan cinta, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau
Yesus, Juru selamatku, harapanku, jawabanku. Sekali lagi katakan pujian ini. Engkau Tuhan yang setia buat kami. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Oh, Engkau Yesus, Juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya, Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Sekali lagi katakan, Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Oh, mari sekali lagi sembah Tuhan. Yesus, Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia. Tak meragukan akan kesetiaan-Mu, Yesus Tuhan. Oh, ya basikianmu, haleluya. Ku bangga memilikimu, Yesus Tuhan. Yesus, glory bagimu, menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Oh, Yesus, glory bagimu Tuhan, haleluya. Glory, terima kasih Tuhan. Glory bagimu, haleluya. Terima kasih buat rahmat-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan. Oh, glory bagi
bagimu. Haleluya, haleluya. Ianamo siwi dianamo, glory, glory, menyembahmu, sembah, sembah. Haleluya, ianamasu, ianamo. Haleluya, menyembahku, menyembahku, menyembahmu, Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, Kaulah sumber kekuatan kami, Kaulah segala-galanya buat kami Tuhan. Kami berkata ku tak mampu tanpamu, ku tak mampu tanpamu, tanpamu, tanpamu Tuhan. Ibirianasu, glory bagimu, bagimu Tuhan. Sembahmu, sembahmu, Yesus. Oh, glory, sembah. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang ajaib. Biar kami terus menyembah dan menyembah-Mu Tuhan. Sebab tidak ada kata yang indah selain kami dapat memuji, menyembah-Mu. Berkata Engkau luar biasa, Engkau ajaib, Engkau ajaib Tuhan. Si Papa Baka Irataku, si Papa Baka namo, si Dede, si Kibirianasu, Kibirianasu. Glory bagimu, Yesus Tuhan, Yesus. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Glory. Oleh sebab itu kami berkata, Engkau layak menerima pujian, menerima pengagungan, kehormatan yang tertinggi. Kami berikan hanya kepadamu, Raja di atas segala raja, Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana
terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Engkau Tuhan, Raja kami, katakan Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. 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 Terpujilah Tuhan Yesus. Oh, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat sebuah renungan kita pada hari ini yang terambil di Roma pasal 4 ayat yang ke-18. Ini sebagai perenungan kita untuk saudara memulai hari yang baru bersama dengan Tuhan. Haleluya. Roma pasal 4 ayat yang ke-18 mulai dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin nanti Bapak Ibu bisa membaca keseluruhan daripada kisah daripada Abraham ini di kitab Kejadian. Nah, kalau kita melihat konteks daripada kebenaran firman Tuhan yang kita baca hari ini, bahwa gini, Abraham dia melihat sebuah kenyataan. Abraham melihat sebuah realita yang tidak mungkin akan terjadi dalam kehidupannya. Sebab realita yang dihadapi adalah pertama begini, usianya sudah mencapai 100 tahun. Dan tidak mungkin sekarang ini kalau mungkin orang melihat bahwa opa-opa yang atau mungkin bukan opa-opa ya, mungkin kakek-kakek yang sudah berusia 100 tahun mempunyai keturunan itu langkah dan mungkin tidak ada untuk kita jumpai yang demikian. Terus yang kedua bahwa gini, istrinya Sarah itu mandul.
dikatakan mati haid. Jadi sesuatu yang tidak mungkin akan terjadi, bahwa janji Tuhan itu akan tergenapi dalam kehidupannya. Seperti yang saya katakan semula, bahwa yang pertama, realita yang pertama, Abraham menghadapi bahwa tubuhnya sudah lemah, kata firman Tuhan. Tubuhnya sudah lemah karena usianya 100 tahun. Terus yang kedua, bahwa istrinya itu sudah mati haid. Dengan kata lain, mandul, sesuatu yang mustahil untuk terjadi. Tetapi apa kata firman Tuhan? Dikatakan bahwa imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun, bahwa rahim Sarah telah tertutup. Dikatakan bahwa imannya tidak menjadi lemah. Sebab kalau boleh saya katakan bahwa gini, ternyata bahwa Abraham ini telah membangun sistem kebenaran dengan Tuhan. Oh ya, saya ulangi sekali lagi. Ini penting untuk kita renungkan, untuk kita pahami dan kita renungkan pada hari ini. Bahwa begini, Abraham telah membangun sistem kebenaran, kepercayaan kepada Tuhan. Nah, ingat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, membangun sistem itu membutuhkan waktu, membutuhkan yang namanya waktu yang tidaklah singkat. Butuh mungkin berapa tahun, berapa hari atau berapa tahun, berapa bulan untuk kita membangun sebuah sistem untuk yang namanya gini, percaya kepada Tuhan. Nah, sering saya katakan bahwa begini, bahwa iman itu tidak jatuh dari langit, tiba-tiba datang dan ujuk-ujuk datang, tetapi membangun iman, membangun sistem kebenaran yang terpola di dalam pemikiran kita. Makanya dikatakan bahwa gini, dengan janji Tuhan, dia tidak bimbang terhadap janji Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu. Sekarang dikatakan bahwa gini, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham juga berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Nah, itu dikatakan bahwa terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan kata lain bahwa gini, Abraham membangun sistem kebenaran bersama dengan Tuhan. Sekalipun gini, realita yang dihadapi, sekalipun kenyataan yang dihadapi itu bertolak belakang dengan apa yang dia alami, yang apa yang dia lihat, yang dia rasakan setiap hari. Karena kenapa? Tubuhnya lemah dan istrinya mandul. Itu sebuah realita. Tetapi dikatakan bahwa dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa. Perhatikan ini, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Dia percaya penuh. Sebab apa? Dia membangun sebuah sistem kebenaran bagaimana Allah, bagaimana Tuhan, sebuah realita Tuhan, sebuah kenyataan, sebuah kebenaran bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang tidak ada menjadi ada. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa membangun kepercayaan itu tidaklah mudah. Seperti yang saya katakan, butuh waktu, kalau boleh saya katakan hubungan terus bersama dengan Tuhan. Jangan pernah bosan untuk membaca firman Tuhan, jangan pernah bosan-bosan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebab tahukah saudara, waktu saudara beribadah, membaca dan merenungkan, berdoa sungguh-sungguh, Anda sedang membangun sistem kebenaran dengan Tuhan. Oh ya, saya tegaskan, saya ulangi sekali lagi. Anda beribadah setiap hari Minggu, Anda mengambil jam-jam doa, membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Anda sedang membangun sistem kebenaran dengan Tuhan. Nah, ketika masalah datang, ketika hal-hal yang buruk, sebuah realita yang kita hadapi, Anda tidak ragu lagi. Yang sepakat dan setuju katakan amin. Sebab kenapa orang menghadapi sebuah keraguan-raguan dalam kehidupannya? Tahukah saudara, keraguan-raguan itu sedang menghina Tuhan? Sebab kenapa? Anda tidak membangun sistem kebenaran bersama dengan Tuhan. Anda tidak membangun itu ketika masalah datang, ketika himpitan datang, ketika pencobaan datang dalam kehidupan kita, kita ragu-ragu untuk mempercayai Tuhan.
Sebab begini Bapak Ibu, iman itu terbangun waktu saudara membuat sistem itu. Nah, membuat sistem itu dibutuhkan waktu. Saya ulangi sekali lagi, dibutuhkan waktu. Anda perlu membangun tiap hari bersama dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah, saya yakin dan percaya bahwa waktu sistem Anda sudah terbangun, kebenaran itu sudah terbangun lewat kehidupan saudara dan saya yakin dan percaya iman mulai bertumbuh. Ingat Bapak Ibu bahwa iman itu bukan rasa-rasa begitu ya. Iman itu bukan seperti kalau saya katakan merasa begitu ya. Enggak, iman itu ya kepercayaan yang dibangun. Ketika hal yang buruk datang, ketika hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita datang dalam kehidupan kita secara tiba-tiba, kita tetap mempercayai Tuhan. Apapun yang terjadi, ini mau dijawab atau ini tidak dijawab, itu tidak jadi masalah. Nah, itulah yang perlu kita bangun. Kepercayaan itulah yang perlu kita bangun supaya kita tidak menyalahartikan akan Tuhan. Kita tidak salah paham tentang Tuhan. Supaya waktu tekanan datang dalam kehidupan kita tidak kecewa pada akhirnya. Karena kenapa? Telah membangun sistem kebenaran bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sampai dikatakan bahwa saya ulangi sekali lagi di ayat yang ke-21 dengan penuh keyakinan. Perhatikan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Haleluya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari bangun kepercayaan kita tiap-tiap hari. Sebab iman tidak jatuh dari langit secara mendadak dan secara tiba-tiba. Tetapi Anda harus membangun sistem kebenaran itu tiap-tiap hari bersama dengan Tuhan. Membaca, merenungkan, ibadah. Kalau ada persekutuan komsel, datanglah di sana. Kalau mungkin ada mungkin doa malam, datanglah di sana. Sebab Anda sedang membangun kepercayaan, kebenaran itu dengan Tuhan. Yang percaya dan mengerti, katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ini sebuah renungan kita pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kebaikan dan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Berbicaralah Tuhan kebenaran firman-Mu buat kami pada hari ini. Terjemahkan dengan bahasa yang dapat dimengerti supaya kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan dengan tepat dan benar. Bapa, ada pokok-pokok doa yang masuk. Terus kami berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan. Kalau hari ini dia menghadapi yaitu kamar operasi, Tuhan tolong berikan kesanggupan, berikan kekuatan untuk dia menghadapi. Tuhan tolong berikan kemampuan, kesanggupan untuk melewati semuanya ini. Oleh sebab itu tangan-tangan dokter yang mengerjakannya kami memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang salah, semua berjalan dengan baik sebab ada tuntunan Tuhan yang menyertai dalam operasi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan memberkati buat anak-Mu ini dan mendapatkan pekerjaan yang Bapa kehendaki untuk dia lakukan dan kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Tubuh, jiwa dan roh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami melepaskan berkat terjadi buat bangsa kami, buat kota kami. Anugerah Tuhan bekerja atas bangsa dan kota kami. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mungkin ada beban doa yang saudara ingin sampaikan, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.